神枪灭世！上一寸，上几寸？九重！怎么可能？清九巨兽的生命气息。 Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dari alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 84. Tapi berhubung ini adalah bocoran dari episode yang baru akan dirilis pada tanggal 19 minggu depan, maka sudah pasti, suara serta gambarnya tidak akan sama, begitupun dengan alur cerita dari episode aslinya, yang bisa saja akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, mending sekarang, bagi yang belum subscribe, klik dulu dong tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan bocoran dari alur cerita Donghua lainnya. Jika sudah klik tombol subscribe-nya, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di mana pada cuplikan akhir episode 83, kita sudah melihat Golden Hornet Behemoth yang jatuh seperti meteor dari langit. Dan detektor kehidupan dari tiap pangkalan di bumi pun telah mendeteksi inti kehidupan dari Golden Hornet Behemoth yang telah hilang. Namun di saat yang sama, energi kehidupan dari pimpinan Hong dan Dewa Petir pun juga telah menghilang, dan sudah pasti, keduanya pun telah dinyatakan mati bersama Golden Hornet Behemoth. Melihat berita yang disiarkan secara langsung, membuat orang-orang bersorak gembira akan kematian dari monster yang hampir memusnahkan semua manusia. Namun di sisi lain, mereka pun merasakan kesedihan yang mendalam, atas kematian dua preman terkuat di bumi yang mengorbankan nyawa demi keselamatan umat manusia. Di sisi lain, Luo Feng yang masih memandangi tubuh Golden Hornet Behemoth yang jatuh layaknya sebuah meteor, ia pun tampak bersedih, ketika mendengar sang penyiar berita yang membawakan berita tentang kematian Hong dan Dewa Petir. Di sela kesedihan itu, tiba-tiba Babata berkata, bahwa kemungkinan Hong dan Dewa Petir belum mati, karena detektor kehidupan yang dimiliki oleh pangkalan militer bumi, itu diambil dari reruntuhan pesawat luar angkasa, yang memiliki batas efektivitas. Yang dimana ketika kekuatan hidup seseorang sampai di batas tertentu, maka detektor itu tidak akan dapat mendeteksinya, kata Babata menjelaskan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun sedikit merasa lega. Namun tiba-tiba, ekspresi Luo Feng kembali berubah, saat melihat tubuh Golden Hornet Behemoth yang awalnya terjatuh tanpa daya, tiba-tiba berhenti dan mengambang di langit, dan kekuatan hidupnya yang semula telah hilang, perlahan-lahan mulai naik. Bahkan, menurut informasi yang disiarkan, saat itu kekuatan Golden Hornet Behemoth jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan hal itu pun membuat Luo Feng dan seluruh pejuang terbelalak kaget. Ada apa ini? Setelah pengorbanan yang begitu banyak, mengapa masih belum bisa membunuhnya, gumam Luo Feng. Tepat saat kekuatan hidup Golden Hornet Behemoth mencapai titik tertentu, monster itu pun mulai membuka matanya, sembari melihat ke arah lubang besar di perutnya, tepatnya ke arah Hong dan Dewa Petir, yang perlahan terdorong keluar dan jatuh ke laut. Melihat dua preman yang hampir saja membunuhnya, seketika Golden Hornet Behemoth mengeluarkan raungan keras, dan bersiap untuk mencabik-cabik Hong dan Dewa Petir menggunakan cakar-cakarnya yang tajam. Namun, tepat saat akan melakukan itu, tiba-tiba muncul dua penjaga perak cair, yang dalam sekejap, membungkus Hong dan Dewa Petir menggunakan tangannya. Dalam novel dijelaskan, bahwa penjaga perak cair ini memiliki tubuh yang elastis, yang dapat berubah-ubah bentuknya. Tepat saat salah satu penjaga ini telah membungkus Hong dan Dewa Petir, sesaat setelahnya, lesatan cakar dari Golden Hornet Behemoth langsung menghantam tangan si penjaga perak cair, hingga membuatnya sedikit penyok, namun dengan cepat tangan tersebut kembali ke bentuk semula. Dan ketika Hong dan Dewa Petir telah berada dalam genggaman tangannya, si penjaga perak cair itu pun segera melarikan diri, sementara yang satunya lagi, bertugas untuk menghadang Golden Hornet Behemoth, dengan cara membungkus dan melilit tubuh Golden Hornet Behemoth. Di sisi lain, Golden Hornet Behemoth yang saat itu belum pulih sepenuhnya, ia pun mulai menyadari, dengan kondisinya saat ini, tidak akan mungkin baginya untuk dapat merebut tubuh dari dua orang yang hampir membunuhnya. Menyadari akan hal itu, si monster ganas itu pun meraung keras, lalu bergegas masuk ke dalam laut. Melihat hal itu, Luo Feng pun berkata, "Babata,
katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Feng yang mengamuk seperti akan menjadi gila, karena merasakan sakit di dalam hatinya. Di saat yang sama, tiba-tiba Jia Yi menghubungi dan meminta Luo Feng, agar memerintahkan dua penjaga perak cair itu membunuh Golden Hornet Behemoth. Mendengar permintaan Jia Yi, Luo Feng pun berkata, bahwa itu semua tidak akan ada gunanya. Karena walaupun penjaga perak cair adalah produk berteknologi tinggi di alam semesta, namun penjaga perak cair itu hanya bisa bertindak seperti pengawal yang menjaga majikannya, dan tidak bisa untuk membunuh Golden Hornet Behemoth. Mendengar penjelasan itu, Jia Yi pun kembali menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Di sisi lain, tepatnya di kota markas timur Laut China, tampak seorang wanita muda yang cantik sedang menonton sebuah video kenangan dari si botak Lei Shen, namun dengan isak tangis yang sangat memilukan. Dan ya, wanita muda ini adalah anaknya si Dewa Petir guys. Yang menurut penjelasan di novelnya, bahwa anak perempuan ini sangat membenci Dewa Petir, dan sudah 16 tahun, Dewa Petir tak pernah bertemu secara langsung dengan anaknya. Namun, walaupun dia jelas tahu anak perempuannya ini sangat membencinya, tapi si botak Lei Shen ini selalu mengirimkan file video pada anaknya. Tampak saat itu, setelah isak tangisnya, si wanita muda itu pun segera membuka video terakhir yang dikirimkan oleh ayahnya, yang tidak lain adalah si Dewa Petir. Dalam video tersebut, Lei Shen dengan penuh senyuman berkata, "Lei kecil, aku masih sangat ingat, saat pertama kali aku membawamu ke taman hiburan, pertama kali mengajarimu seni bela diri, pertama kali aku memarahimu, pertama kali aku memukulmu," kata Dewa Petir menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu kembali berkata, "Ayah tahu kamu sangat membenci ayah. Namun jika saat ini ayah kembali diberikan waktu untuk memilih, ayah masih akan memilih untuk membunuh orang yang tidak berguna itu, walaupun dengan resiko kamu tidak akan memaafkan ayahmu ini. Karena saat itu, ketika ibumu meninggalkanmu kepada ayah, ayah berjanji untuk memberikanmu kehidupan yang bahagia, dan tidak pernah membiarkanmu melewati kesulitan apapun. Oh ya, sebentar lagi ayah dan Paman Hong akan pergi untuk membunuh monster besar yang ganas, dan kemungkinan besar, ayah tidak dapat kembali dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, ayah memutuskan untuk mengirimkanmu video ini," ucap Dewa Petir, sembari menyeka kepalanya yang botak, lalu kembali berkata dengan senyuman. "Lei kecil ingatlah, dimanapun berada, ayah akan selalu menyayangimu," ucap Dewa Petir, diikuti cuplikan video yang telah berakhir. Melihat senyuman ayahnya di akhir video, wanita muda itu pun seketika menangis histeris sembari berkata, "Ayah, ayah harus kembali, aku mengaku aku salah," ucap si wanita muda, yang terus menangis, sembari mengingat kenangan ibunya yang telah meninggal, dan dia dibesarkan sendirian oleh Dewa Petir yang sangat memanjakannya. Dan ternyata, hal yang membuat hubungan ayah dan anak ini menjadi renggang adalah, karena si botak Lei Shen ini telah membunuh pacar anaknya guys, yang pokok permasalahannya tidak dibahas dalam novelnya, membuat si wanita muda yang saat itu masih berusia 16 tahun, nekat meninggalkan rumah, dan meninggalkan kata-kata yang kejam, seolah menyumpahi ayahnya sendiri. Nah sudah seperti ini baru menyesalkan. Ini nih guys yang seperti kata pepatah. Hanya ketika kita telah kehilangan sesuatu, barulah kita bisa merasakan sakit dan berartinya. Oke guys, daripada air mata kalian ikutan jatuh, mending kita beralih ke sisi lain, tepatnya di tembok pertahanan luar kota markas Kyoto. Yang dimana saat itu, Jia Yi sedang mengawasi dan membantu para prajurit yang terluka, yang tiba-tiba didatangi oleh seorang petugas dan menyampaikan kabar, bahwa Liu Ning telah mati, membuat Jia Yi makin merasakan kesedihan, karena Liu Ning adalah murid termuda kesayangan Jia Yi yang baru berusia 19 tahun, namun sangat jenius. Mendengar kabar itu, Jia Yi pun segera bergegas ke bangsal pasien, dan melihat banyak tentara yang terluka, yang saat itu mengeluarkan ponsel mereka dan melihat-lihat gambar atau pesan dari kerabat masing-masing. Mereka semua masih sangat muda, dan sudah harus berkorban seperti ini, gumam Jia Yi, yang merasakan sakit di dalam hatinya. Saat itu, kegagalan Hong dan Dewa Petir telah membuat seluruh eselon atas bumi menjadi panik dan ketakutan. Saat eselon atas merasakan kecemasan, namun tidak dengan siaran berita, yang masih menyiarkan rekaman ulang adegan dari pertempuran, dan mereka pun mengatakan, bahwa Hong dan Dewa Petir hanya terluka parah dan tidak mati. Bahkan mereka juga mengatakan, bahwa dua raksasa perak itu adalah teknologi terbaru bumi, yang merupakan harapan umat manusia. Dan jelas, berita ini menyebabkan rakyat jelata dan komunitas yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan harapan. Di sisi lain, Luo Feng yang menyaksikan berita yang mengatakan,
bahwa kedua raksasa perak ini adalah hasil penelitian dari berbagai negara. Sama seperti pertempuran yang sudah-sudah, yang telah terjadi selama ribuan tahun, yang selalu dimenangkan oleh umat manusia, maka pada pertarungan ini, pasti manusialah yang akan muncul sebagai pemenang. Bunyi suara dari televisi berkata, membuat Luo Feng tidak tahan, memasang ekspresi kemarahan. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, ini semua tidak ada gunanya, maka lebih baik menyerahlah dan ikuti saranku. Karena saat ini bumi sudah tidak memiliki harapan, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang dipenuhi kemarahan pun berkata, Babata, ini tidak hanya menyangkut kehidupan satu atau dua orang saja, dan apakah saya hanya akan menyaksikan kematian begitu banyak pemuda dan anak-anak, dan apakah aku harus melihat bumi menjadi taman bermain untuk monster itu, ucap Luo Feng. Di sela kemarahannya itu, tiba-tiba ia kembali berkata, Babata, jika jiwa adalah akar kehidupan, maka seharusnya, kekuatan Golden Hornet Behemoth yang saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, apakah itu berarti jiwanya, juga jauh lebih lemah dari sebelumnya? Tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata dengan ragu, ya benar, saat ini kekuatan monster itu berada dalam keadaan lemah, tapi bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pembaca roh tingkat penjelajah bintang level 3 sepertimu. Setelah itu Luo Feng berkata, Babata, bukankah sebelumnya kamu juga mengatakan, bahwa monster itu masih sangat muda, dan seharusnya jiwanya pun masih rapuh. Apalagi sebelumnya, ia telah menerima serangan secara berurutan, mulai dari meriam laser kelas B6, dan serangan Hong dan Dewa Petir. Menurut perkiraanku, saat ini kekuatan Golden Hornet Behemoth itu hanya sekitar 20% dari sebelumnya. Jika aku bersama 5 pejuang bumi mengorbankan nyawa dengan menggunakan teknik rahasia Tower of the Void, yang dikombinasikan dengan teknik rahasia 6 bilah, maka ada kemungkinan kita bisa membunuh monster itu, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, jangan pikirkan pikiran gila seperti itu, karena sudah pasti aku tidak akan mengizinkannya. Karena untuk mendapatkan murid sepertimu, sebelumnya aku telah menunggu 50.000 tahun. Dengan penantian yang begitu panjang, apakah kamu pikir aku akan mengizinkanmu untuk pergi dan bunuh diri, ucap Babata. Siapa yang ingin bunuh diri, ucap Luo Feng, lalu kembali berkata. Lihatlah, setelah menggunakan teknik bakar jiwa, Hong dan Dewa Petir pun tidak mati bukan? Iya, tapi mereka dalam keadaan koma, sahut Babata, lalu kembali berkata. Luo Feng, bahkan makhluk abadi sekalipun akan tertidur selama beberapa tahun, jika mengalami kerusakan besar pada jiwanya, apalagi hanya Hong dan Dewa Petir. Jika mereka beruntung, mungkin mereka pun dapat bangun dalam beberapa tahun, atau bahkan mereka tidak akan pernah bangun lagi dan tetap dalam keadaan koma. Oleh sebab itulah, kamu jangan bertindak ceroboh, ucap Babata. Babata, saat ini aku hanya punya 2 pilihan. 1. Jadilah seperti kura-kura pengecut yang bersembunyi di kapal planet Yunmo, sambil menyaksikan manusia bumi yang dimusnahkan. Dan pilihan kedua, aku akan mencari 5 prajurit penjelajah bintang, yang bersedia mengorbankan jiwa mereka, agar aku dapat menggunakan teknik rahasia Tower of the Void, yang akan dikombinasikan dengan teknik rahasia 6 pedang, sebagai serangan terakhir. Yang walaupun kami akan mati, setidaknya keluarga dan anak-anak kami dapat menjalani kehidupan yang baik, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata ingin berbicara, dan membujuk Luo Feng agar tidak menggunakan teknik rahasia itu. Tapi dia tidak tahu, harus dengan cara apa membujuk Luo Feng. Bagaimanapun, sebelumnya Babata tidak pernah berada dalam situasi yang begitu rumit, dan ini adalah pertama kalinya, dan melihat tekad Luo Feng yang begitu bulat, diam-diam Babata pun mulai menyimpan rasa hormat pada Luo Feng. Sesaat setelahnya, Babata pun memasang ekspresi serius sembari berkata, Baiklah, aku akan membantumu dan kita akan bertarung habis-habisan, ucap Babata, yang membuat Luo Feng seketika tersenyum. Setelah setuju membantu Luo Feng, Babata pun kembali berkata, Luo Feng, karena saat ini Golden Hornet Behemoth sedang dalam keadaan sangat lemah, dan masih butuh beberapa hari baginya untuk memulihkan kekuatannya. Jadi kita tidak boleh membuang lagi kesempatan ini, dan segera menyerangnya. Tapi sebelumnya, kamu harus menemukan para pejuang tingkat penjelajah bintang yang bersedia dan dengan tulus mengorbankan jiwa mereka. Karena jika ada sedikit saja keraguan dari salah satu pejuang itu, maka teknik rahasia Tower of the Void akan sepenuhnya gagal. Dan semakin kuat mereka, maka semakin besar pula tingkat kemenangan kita, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata,
kirimkan informasi ini pada semua pejuang penjelajah bintang yang ada di bumi. Bagi yang bersedia dan siap mengorbankan diri, suruh mereka menemuiku, ucap Luo Feng. Mendengar perintah itu, Babata pun segera mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh pejuang tingkat penjelajah bintang. Dan di bawah kendali Babata, semua prajurit penjelajah bintang di bumi segera menerima berita itu. Setelah mengirimkan pemberitahuan, Babata pun berkata, Luo Feng, menurutmu berapa banyak pejuang yang bersedia berkorban? Aku tidak tahu, sahut Luo Feng. Dan tak berselang lama, tiba-tiba jam komunikator Luo Feng berbunyi, dan segera membuka pesan masuk, yang hanya terdiri beberapa kata saja. Aku Yao Rao, bersedia untuk mengorbankan diri. Membaca pesan itu, jantung Luo Feng seketika berdetak kencang, karena orang yang pertama menyetujuinya adalah salah satu dari 3 orang kepercayaan Hong. Dan tak berselang lama, jam komunikator itu mulai berbunyi secara terus-menerus, tanda banyak pesan yang telah masuk. Dan dering itu terus berlanjut selama 3 menit 16 detik, membuat Babata pun terbelalak kaget. Luo Feng, saat ini kamu telah menerima 81 pesan, 62 diantaranya bersedia, dan yang lainnya masih mempertanyakan seberapa besar peluang yang kamu miliki untuk membunuh monster itu. Dan jika kamu mengizinkan, maka aku akan segera memilih 5 pejuang untuk dijadikan tumbal, ucap Babata. Baiklah, semua aku serahkan padamu, sahut Luo Feng. Selang beberapa saat, Babata pun berkata, sudah, saya telah memilih 5 pejuang itu, yang diantaranya adalah Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Kelima orang ini berasal dari Amerika, Eropa, India, China, dan Rusia. Namun Luo Feng, sepertinya ada sesuatu yang aneh, karena ketua kelima Istana Dewa Perang sama sekali tidak menjawab pesan yang aku kirimkan. Biarkan, kita tidak bisa memaksa siapapun untuk melakukan bunuh diri bersama kita. Sekarang tugasmu hubungi kelima pejuang itu, dan beri mereka waktu 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas dengan kecepatan maksimal menuju Samudra Pasifik, ucap Luo Feng, yang berkata dengan murung. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun segera menemui keluarganya dan bersujud di hadapan ayah dan ibunya. Mengetahui apa yang akan dilakukan Luo Feng, ayah dan ibunya pun tidak bisa menahan air mata. Luo Hua, ingatlah jaga ayah dan ibu dengan baik, ucap Luo Feng memandang ke arah adik laki-lakinya, yang saat itu hanya bisa mengangguk, diikuti isak tangis. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun menoleh dan melangkah ke arah Su Xin yang berlinang air mata, lalu mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut. Maafkan aku karena aku telah mengecewakanmu, dan kedua anak yang belum lahir ini, ucap Luo Feng sembari mencium kening Su Xin. Lalu setelahnya, Luo Feng pun segera menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dan terbang ke arah timur. Saat dalam perjalanan, Luo Feng pun segera menghubungi 5 pejuang yang telah bersiap untuk menjadi tumbal. Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov, berikan saya lokasi dan kecepatan terbang jet otomatis milik kalian, agar aku bisa menentukan titik pertemuan kita, ucap Luo Feng. Di sini Mo Henderson siap, dengan kecepatan jet otomatis 3.800 meter per detik, sahut Mo Henderson, diikuti keempat pejuang lainnya. Setelah menghitung kecepatan serta lokasi dari kelima pejuang itu, Babata pun berkata, Luo Feng, saya sudah menghitung titik pertemuan kalian, yang berjarak sekitar 351 km dari tempat Golden Hornet Behemoth, ucap Babata, dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star episode 84. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.